Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan para sesepuh, para kiai, para ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus tuan rumah Bapak Zainal, nggih, betul. Dan juga semua masyarakat Kecamatan Mayangan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kesehatan kepada sampean semua. Selalu dipanjangkan umurnya, dikabulkan hajat-hajatnya, dilancarkan semua urusannya, amin ya rabbal. Semangat-semangat wong Mayangan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena beliau kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diizinkan untuk menghadiri daripada Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah selalu diturunkan rahmat oleh Allah, selalu diturunkan daripada ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini adalah bulan daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan di mana dilahirkan daripada orang yang paling mulia. Bulan di mana dilahirkan daripada orang yang paling tampan. Bulan di mana dilahirkan daripada orang yang memiliki daripada akhlak yang mulia. Tidak ada akhlak termulia di dunia ini kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya sekarang, apakah ada orang Mayangan yang lebih ganteng daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Ada? Kalau ada, foto saya. Sekelas Nabi Allah Yusuf. Tahu Nabi Yusuf, Bu? Pernah ketemu? Yusuf ada. Nabi Yusuf itu termasuk daripada salah satu nabi yang paling ganteng. Diceritakan ketika perempuan-perempuan di zamannya Nabi Allah Yusuf melihat beliau, apa yang dilakukan? Memotong daripada jari jemari. Tetapi kata Sayyidina Aisyah, seandainya engkau melihat daripada ketampanan Rasulullah, maka engkau tidak akan merasakan ketika jantungmu engkau belah sendiri. Jantungnya diseseti dewi karena melihat daripada ketampanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Yusuf aja kalah. Pemenek aku ambil panjenengan, ya sudah apa-apa nih wis. Sak jentik tak nutuk gantengnya daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di bulan ini harusnya kita menambah rasa cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau peribahasa itu tak kenal maka tak sayang.
Kenal dulu baru sayang. Apa meneh arek-arek nom-noman iki. Ndak mungkin moro-moro sayang ndak ono kenali. Nggih, Mar. Kenal dulu baru akan timbul rasa sayang. Begitu juga dengan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenali dulu daripada sosoknya beliau. Kita kenali dulu daripada akhlaknya beliau. Maka ketika kita mulai kenal dengan akhlaknya beliau, dengan ketampanan beliau, maka disitulah akan tumbuh rasa sayang, rasa cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Daripada akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam ada satu kisah di mana saat itu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada satu orang ini benci sama Rasul. Jadi setiap Rasul itu lewat dilempar batu. Setiap hari ini Rasul mau ke masjid dilempar batu. Rasul pulang ke rumah dilempar batu. Akhirnya pada satu saat orang ini tidak ngelempari Rasul, libur. Ngelempari Rasul, libur. Bingung Rasul ini. Kalau kita kan enggak. Oh alhamdulillah, ndak ono sing nguntali watu maneh. Ini kalau kita. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam bingung. Dicari orang ini. Dicari bukan untuk balas dendam. Tapi apa? Untuk ingin tahu. Ditanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, tahu kamu orang yang selalu melempari aku? Oh tahu Rasul. Kemana dia sekarang? Kok tidak pernah ngelempari saya lagi? Dia lagi sakit. Oh lek wong saiki sakit alhamdulillah, muga-muga cepat mati. Kita kalau orang tidak suka begitu kan? Wah alhamdulillah pemenelek loro terus bangkrut. Wos seneng wis alhamdulillah, muga-muga cepat mati. Berbeda dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mendengar berita tersebut disamper oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dijenguk orang tersebut. Disamperi ke rumahnya, ditok-tok oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Orang di dalam rumah tanya sama istrinya, siapa yang di luar itu? Istrinya mengatakan, itu Muhammad. Oh, wedi Pak. Takut orang ini, biru semua badannya. Kenapa? Karena dia merasa Rasul sallallahu alaihi wasallam akan balas dendam. Tapi berbeda dengan akhlaknya beliau. Dibukakan oleh istrinya. Begitu masuk, orang yang sakit ini tiba-tiba sembuh. Karena apa? Karena ketakutan. Takutnya Rasul balas dendam, tiba-tiba sembuh. Sambil dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Muhammad, maafkan saya. Selama saya sehat selalu menyakitimu. Maafkan saya. Bapak om mikir, kok ngejes ini. Akhirnya minta maaf orang ini. Maafkan saya. Akhirnya ditenangkan oleh Rasulullah SAW. Oh tenang. Saya datang ke sini bukan untuk menyakiti Anda. Tapi saya di sini untuk menjenguk dan sekaligus untuk mendoakan agar Anda ini cepat sembuh. Tambah nanti mikir kira. Tambah tak kerungu apa-apa. Cik. Nah, bagus. Saya datang ke sini untuk menjenguk dan untuk mendoakan Anda. Karena beberapa hari ini saya tidak pernah dilempari lagi. Nah, ini akhlaknya Rasulullah SAW. Akhirnya karena kejadian tersebut, orang tersebut masuk ke dalam agama Islam. Dia mengatakan, hari ini saya menyaksikan daripada akhlakmu dan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan aku bersaksi engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada orang akhlak seperti ini di zaman sekarang? Ada? Tidak ada. Orang Mayangan ada? Oh ada katanya. Ayo tak parani di omani, tak cium tangan ini. Itu akhlaknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tumbuhkan rasa cinta kita kepada beliau. Ceritakan kepada anak-anak kita, iki lo nabimu, ini lo panutanmu. Lek arek zaman saiki apa panutane?
wong Jepang. Terus apa jenenge BTS apa? Sintayong apa mbuh iku wis. Itu kalau panutan anak zaman sekarang diajarkan kepada anak-anaknya. Nah ini yang salah. Akhirnya apa? Akhirnya ketika mereka besar, mereka tidak pernah mengenal daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mereka kenal orang-orang luar, orang-orang Korea. Akhirnya apa? Di luar, yang laki-lakinya pacaran kabeh, sing wedoke gawe kelambi kurang kain, dek pojok ini kurang kain, rok sakmini kurang kain, kelambine ketat kabeh. Nah ini jenenge kelambi kurang kain. Nah ini gara-gara apa? Gara-gara panutannya mereka bukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Gara-gara panutannya mereka bukan istri daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini hati-hati. Ketika anak-anak kita mengalami zaman seperti ini, maka kita yang akan merasakan kesusahan nanti. Ketika kita tua atau mungkin ketika kita meninggal dunia, siapa yang akan mendoakan kita? Siapa yang akan ingat sama kita? Tidak ada. Kita mungkin meninggal hari ini, besok mereka sudah lihat Korea. Nah ini panutannya mereka bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau panutannya mereka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah pasti ketika orang tuanya sakit atau ketika orang tuanya meninggal dunia, selalu dibacakan daripada sholawat, buat tahlil, buat hol untuk orang tuanya. Ini ikut daripada akhlaknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bu, bulan ini perbanyak daripada membaca sholawat. Pengen kabul hajat? Pengen bu? Pengen mimpi Rasulullah? Sanggup sholawatan sehari 1000 kali? Sing ngomong sanggup mek titik. Sing ngomong sanggup mek wong 10. Sanggup bu? Perbanyak daripada sholawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan kita memperbanyak sholawat, itu bukan hanya hubungan kita dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam semakin erat. Tapi apa? Tapi dengan berkat sholawat, insya Allah hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan jauh-jauh mencari daripada contoh. Kita lihat bapak kita, siapa? Nabi Allah Adam. Ketika beliau diturunkan ke dunia, ketika Allah Subhanahu Wa Taala marah, murka dengan beliau, apa yang membuat Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kepada beliau? Beliau mengatakan, ya Allah, dengan berkat Muhammad, maka ampuni dosa-dosaku. Kaget Allah Subhanahu Wa Taala. Kok bisa engkau bertawasul kepadaku dengan menyebut nama itu? Iya, aku melihat nama Muhammad bersandar dengan namamu. Maka orang yang bersandar dengan namamu bukan orang biasa. Maka aku bertawasul agar engkau mengampuni daripada dosa-dosaku. Aku bertawasul dengan nama Muhammad. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala apa? Mengampuni semua dosa-dosa daripada Nabi Allah Adam. Jadi dengan kita bersolawat, selalu hadir majelis seperti ini majelis setiap hari nggih. Setiap hari. Wong mayangan semangat-semangat, insyaallah. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan solawat ada satu kisah terakhir, ojo suwe-suwe. Aku mari lanjut maneh bu. Saya sebentar lagi lanjut lagi. Ada satu kisah, ada seorang ketika di Mekah, ketika dia haji atau umroh, ketika tawaf itu selalu baca sholawat. Tawaf, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat terus ketika tawaf. Sedangkan ketika tawaf itu ada doanya sendiri biasanya. Ada wiridnya sendiri. Dan di daerah tersebut, di dekat Ka'bah itu ada orang soleh. Dilihat orang ini, sambil orang ini terheran-heran. Dilihat kok sholawat terus hari ini. Akhirnya setelah dia ini selesai tawaf 7 kali, dipanggil oleh orang soleh. Wahai pemuda, kemari.
Ditanya, kenapa engkau ketika tawaf ini selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW? Tidak direken dari dia, tidak digubris sama anak ini, ditinggal orang soleh ini, tidak dijawab, tidak direken, tidak dijawab, nulis, ditinggal. Kesel orang ini, takut api-api kok tidak direken. Dijemput, disamperi, diikuti. Akhirnya ditanya lagi, kenapa engkau ini ketika tawaf selalu membaca sholawat, sedangkan ketika tawaf itu ada wiridnya sendiri, ada doanya sendiri. Akhirnya anak ini bercerita, wahai orang yang soleh, aku ceritakan sedikit daripada kisahku kenapa aku kok selalu bersolawat ketika tawaf. Diceritakan, aku itu kesini dengan ayahku, dari perjalanan rumah kesini dengan ayahku. Ketika di perjalanan ayahku ini jatuh sakit, sedangkan aku ini berdua, tidak punya siapa-siapa sudah. Di padang pasir sakitnya parah sudah, tergeletak ayahku, sampai hingga dia ini meninggal dunia. Kalau anak zaman sekarang bingung Pak, di gurun pasir, ayahnya sakit, kemudian meninggal dunia, nangis paling wis. Orang ini tabah dia, kuat hatinya. Akhirnya karena dia ini nangis, juga meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai lelah tidur. Ketiduran. Ketika di mimpi anak ini melihat ada satu cahaya yang luar biasa mendekati daripada jenazah ayahnya. Ayahnya ketika itu meninggal, kemudian kulitnya itu berubah jadi hitam, gelap, segelap-gelapnya sudah. Kulitnya menjadi gelap. Akhirnya didatangi oleh cahaya ini mendekat kepada orang tersebut, diusap dari ujung kepala sampai ujung kaki. Subhanallah, berubah menjadi cahaya jenazah ini. Ditanya oleh arah ini, wahai fulan, siapa engkau? Kenapa engkau mau mengusap daripada jenazah ayahku sehingga jenazah ini berubah menjadi cahaya yang terang benderang? Akhirnya si cahaya ini mengatakan, aku adalah Nabimu Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Aku adalah Nabimu Muhammad SAW. Senang orang ini, anak ini senang bertemu dengan Nabi SAW. Kemudian tanya dia, wahai Rasul, kenapa engkau rela mengusap daripada ayahku yang pendosa besar, kemudian engkau usap hingga menjadi cahaya dan terang benderang? Wahai anak, ketahuilah, ayahmu adalah pendosa yang sangat besar, senang mateni uang, senang ngumbi-ngumbian, senang judi, segala macam dosa dilakukan oleh ayahmu. Maka Allah azab ayahmu dengan dihitamkan kulitnya. Tetapi ada satu amalan yang dilakukan oleh ayahmu. Apa wahai Rasul? Ketika di dunia ayahmu selalu bersolawat kepadaku. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayahmu selalu senantiasa bersolawat kepadaku. Maka di saat dimana dia membutuhkan daripada bantuanku, maka aku akan datang dan menolong kepada dia, sehingga aku usap wajahnya hingga ujung kaki. Maka orang tersebut, ayahmu tersebut akan berubah menjadi orang yang suci, orang yang tidak punya dosa. Jadi jangan males-males baca sholawat, ojo males hadir maulid. Jangan males untuk mengikuti daripada acara di mana disebutkan daripada nama baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini diberikan syafaat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang istiqomah hadir mengikuti acara maulid setiap harinya, mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit daripada kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya urusan mudah-mudahan dilancarkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang punya utang, mudah-mudahan utangnya dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.